Mana PBB? PBB! Kantor kecamatan, karena kita ingin diperhatikan bahwa kita ini dapat debunya doang, karena kita ini dapat ngebulnya doang. Aksi. Sedangkan kamu sudah tertib administrasi. Halo guys, selamat siang. Saat ini saya berada di Kota Parung Panjang. Dari tempat ini saya laporkan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah ormas yang ada di Kota Parung Panjang berkaitan dengan peraturan Bupati Bogor nomor 120 yang mengatur perjalanan truk pembawa material bangunan atau pembawa material berupa batu dan tanah dari daerah Cigudeg Bogor menuju Jakarta. Dalam peraturan tersebut secara garis besar ditegaskan bahwa truk hanya bisa lewat dari Kota Parung Panjang setelah jam 10 malam dan itu berlangsung sampai jam 6 pagi. Setelah itu truk tidak boleh lagi lewat, terutama truk yang besar yang berdaya angkut sampai 50 ton seperti Puso maupun Hino. Namun kenyataannya saat ini truk tersebut bebas berlalu lalang di Kota Parung Panjang. Akibatnya masyarakat Parung Panjang terganggu karena kadang-kadang truk ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga timbul debu karena material yang dibawa oleh roda kendaraan tersebut dari daerah gunung atau dari daerah tambang bertebaran di Kota Parung Panjang. Akibatnya debu di mana-mana yang menyebabkan efek lanjutannya yaitu kesehatan masyarakat Parung Panjang juga menjadi menurun. Inilah yang dituntut oleh masyarakat Kota Parung Panjang. Dan mereka sekarang berada di kantor camat Parung Panjang dan mereka sedang berorasi. Dan inilah sebagian dari orasi mereka. Kalau tidak berfungsi, cabut. Betul. Betul. Kepentingan warga Kecamatan Parung Panjang khusus. Namun keterkaitan 120, pertanyaannya satu, dilaksanakan atau tidak? Tidak. Dilaksanakan tidak? Tidak. Dilaksanakan tidak? Tidak. Oke. Bapak-bapak yang ada di depan kami, bapak-bapak sudah jangan pertanyakan kami siapa. Kami adalah warga Parung Panjang. Walaupun kami punya ras yang berbeda, budaya yang berbeda, yang hadir di sini adalah ormas Kecamatan Parung Panjang yang siap bersinergi dengan pemerintah setempat. Kamis 14 Juli 2022, rekan-rekan ormas berkumpul di tempat ini dari jam 6 pagi. Mana PBB? PBB! Kantor kecamatan, karena kita ingin diperhatikan bahwa kita ini dapat debunya doang, karena kita ini dapat ngebulnya doang. Jadi mohon untuk Bapak Camat yang ada di Parung Panjang, Perbup ini kalau dijalankan, kalau tidak dicabut, gitu. Kami sudah merasa Jadi terganggu sama kami sudah turun harapan, Ormas Parung Panjang turun. Kami tidak tanggapi, kita akan turunkan se-Kabupaten Bogor, tidak perlu se-Indonesia kita turunkan, masing-masing ormas. Ya, makanya Kami juga mewawancarai sejumlah tokoh pemuda berkaitan dengan unjuk rasa hari ini. Paling utama di sub, tapi di sub perlu dia tidak ada satu orang pun. Setelah berorasi selama lebih kurang 2 jam di depan kantor camat Parung Panjang, perwakilan dari ormas-ormas ini kemudian diterima oleh camat Parung Panjang, Icang Aliuddin, serta unsur Tripika Parung Panjang.
Pada pertemuan tersebut, perwakilan Ormas Sekota Parung Panjang meminta camat dan unsur Tripika lainnya untuk tegas melaksanakan Pergub nomor 120 bahwa Pergub 120 itu wajib dilaksanakan oleh para pemangku pergub tersebut, dilaksanakan oleh para pelaksana Pergub sesuai dengan sprint yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bogor. Judulnya Pak, sedikit saya mau cerita, antara Pergub Tangerang dan Kabupaten Bogor bukan hanya jomplang, tetapi kita kalah siasat. Pertama, di Kabupaten Tangerang itu hanya isian yang tidak boleh lalu lalang di wilayah jam tayang Kabupaten Tangerang. Bedanya di Kabupaten Bogor, semua unsur yang berhubungan dengan truk tidak boleh beroperasi di jam tayang. Ini yang jadi persoalan. Maka timbullah bahasa kalimatnya dari kami, jangan sampai ada dusta di antara kita. Kami masyarakat menuding para pengendali di jalan atau di lapangan hingga dengan kalimat ucapan-ucapan yang sifatnya bahasa sangat menyedihkan. Yang ada di Inggris, jadi itu Mr. John itu ingin Menanggapi keluhan para ormas sekota Parung Panjang ini, Camat Parung Panjang Icang Aliuddin mengatakan akan membawa masalah ini ke tingkat kabupaten. Selain itu, Icang Aliuddin juga menginformasikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah pusat akan membangun jalan tol khusus untuk angkutan truk ini. Nah ini juga aksi ini cukup bagus lah, mudah-mudahan para pengusaha tambang kemudian transporter menyadari bahwa ketika Pergub ini ditegakkan kita patuhi bersama. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Ada waktu yang dipakai untuk tambang, ada waktu juga dipakai untuk masyarakat. Karena masyarakat kita ini udah puluhan tahun merasakan bagaimana tingkat kecelakaan, jalan rusak, berdebu, kesehatan, rusaknya infrastruktur. Nah ini menjadi bagian-bagian yang memang masalah ini belum terselesaikan. Tapi solusinya Pak gimana Pak mengenai aspirasi sekarang dari pihak pemerintah? Ya solusinya kita sebenarnya langkah-langkah itu sudah jelas Pak ya. Kaitan adanya jalur tambang pun kita sudah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Dan pemerintah provinsi sekarang sudah mulai membuka adanya jalur tambang atau tol tambang. Nah mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi di 2023. Karena sekarang sudah melakukan langkah-langkah, sudah melakukan pembebasan, mudah-mudahan tidak terhalang pembebasannya. Tadi seperti apa Bang? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman media. Perlu saya informasikan sama rekan-rekan semua keterkaitan hasil mediasi antara kami 5 ormas di Parung Panjang ditambah 1 LSM PPUK Kecamatan Parung Panjang sangat memuaskan jawaban-jawaban yang kami pertanyakan kepada para pelaksana Pergub 120 di Kecamatan Parung Panjang. Khusus keterkaitan masalah ajuan-ajuan kami terkait masalah jalan lintas yang dipergunakan sesuai dengan jam tayang. Artinya Pergub 120 wajib hukumnya dilaksanakan oleh para pelaksana Pergub di Kecamatan Parung Panjang. Jawaban singkat dari Pak Camat tadi bahwa kami pun akan melakukan tindakan-tindakan lain ketika 120 ini memang tidak dilaksanakan atau dilanggar oleh para transporter yang melintas di jalur Parung Panjang. Mungkin hanya itu keterkaitan jawaban-jawaban yang kami pertanyakan kepada Muspika Kecamatan Parung Panjang, dan alhamdulillah beliau merespon kami. Beliau memberikan ruang pada kami untuk melakukan berbagai macam hal keterkaitan masalah urusan Pergub 120 ditegakkan di Kecamatan Parung Panjang. Bang, izin konfirmasi Bang terkait dengan aksi ini tujuannya seperti apa sih Bang? Tujuannya bagaimana Pergub itu dilaksanakan dengan baik. Nah, dari hasil mediasi ini dengan Pak Camat, kalau memang tuntutan Abang tidak ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Bogor, ada upaya lain nggak? Ada. Apa itu? Aksi kedua. Aksi kedua itu nanti akan di Parung Panjang atau di Cibinong? Mengarah ke kabupaten. Oh, mengarah ke kabupaten. Bang, secara ini tuntutannya secara spesifik seperti apa sih Bang? Tuntutannya realita Pak, nyata dan fakta keterkaitan masalah kebutuhan warga Parung Panjang yang butuh nyaman. Masalah menggunakan sebagai pengguna jalan raya Parung Panjang. Kami tahu ketika malam hari di jam tayang itu adalah milik mereka, para transporter, mobil besar dan sebagainya. Namun ketika di pagi hari kami punya kebutuhan jalan ini butuh nyaman dan bisa dilalui dengan baik, jauh dari kecelakaan dan debu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Siap. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Kota Parung Panjang.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat Parung Panjang dan juga masyarakat lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.